Kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dari Lukas pasal 23 ayat 34. Ini bunganya bunga layu. Mudah-mudahan tidak mencerminkan kita lagi layu ya, kita semangat. Ada yang mekar, ada yang layu ya, mungkin gitu. Lukas 23 ayat 34. Kita baca bersama-sama. Kalau saudara baca di poster yang saya bagikan di grup maupun di status saya, Spirit Salib dalam doa gitu. Ini adalah doa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib ya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah rasa sakit ya. Dia menaikkan doa ini. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, terima kasih. Itu saja. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menggoreng bawang putih, wah ini sekarang saya banyak cerita-cerita di dapur ini ceritanya karena memang sekarang pekerjaan saya kedua ya, selain jadi pendeta. Kalau saudara menggoreng, menumis bawang putih, maka akan tercium aroma harum, ya harum. Berbeda ketika kita menumis terasi, aromanya itu pasti semua tetangga di belakang, Pak Tri goreng terasi. Nggak tahu terasi itu baunya, kalau saya nggak suka ya, rasanya suka tapi baunya nggak suka. Ya, itu terasi. Nah, sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen itu ketika dia di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, itu seperti bawang putih yang digoreng, ditumis. Panas, tetapi dia bisa mengeluarkan aroma yang harum. Ini yang diteladankan Tuhan Yesus. Kalau kita memang belajar hari ini, salib adalah pusat. Ya, kita belajar berdoa pun pusatnya harus tetap salib. Ya, berdoa harus, doa pun harus salib, karena saudaraku yang dikasih Tuhan, kesejatian kekristenan justru di sini. Di sini letaknya, saudara-saudara. Ya, apakah kita mampu mengeluarkan aroma yang harum di tengah-tengah perlakuan yang buruk, di tengah-tengah penghinaan, di tengah-tengah diremehkan? Ya, apakah kita tetap bisa mengeluarkan aroma yang harum, yang menyenangkan kalau tercium oleh orang lain? Dave Barry, saudara-saudara, dia agak melecehkan orang yang beragama, mungkin orang agnostik atau ateis ya. Dia rodok ngece. Orang beragama, jadi termasuk orang Kristen ya. Entah orang Kristen, orang agama-agama lain, semua rodok dihina, agak dihina oleh Dave Barry. Dia menulis demikian, saudara. Jika Anda menulis tentang persoalan agama, maksudnya di koran atau di majalah, dimanapun, jika Anda menulis tentang persoalan agama, Anda beresiko menyinggung orang-orang yang benar-benar saleh beragama. Nah, sampai di sini tidak masalah. Menyinggung orang yang benar-benar saleh beragama, dan mereka akan mengejar-ngejar Anda dengan menghunus golok. Lah ini orang saleh tersinggung, ngejar dengan menghunus, mengacung-acungkan golok. Ya ini jadi, ini kelihatannya sindiran halus ya, sindiran halus. Orang beragama terhina, ambil golok, kejar, bunuh yang menghina. Tapi itu bukan Kristen. Yang jelas kalau ada orang Kristen, salah sekali. Makanya kemarin ketika ada teman-teman yang lain agama berkata pada saya, waduh Pak Tri, gereja dibom lagi. Komentar saya dingin, biasa. Kalau saya, sudah biasa. Dan itu bukan yang heboh. Ya memang seperti itulah orang Kristen. Kalau saudara belajar di sejarah, kekristenan sejati itu seperti itu. Kalau saudara
dan saya ini orang Kristen yang nyaman seperti yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah kemakmuran, itu bukan kekristenan, sangat beresiko saudara. Karena jemaat dibuai, saudara hanya membaca yang positif saja. Emang yang membaca yang positif itu enak ya, bagaimana kita optimis menghadapi masa depan, bagaimana Tuhan menyertai, berita-berita gitu enak sekali. Tetapi saudaraku tidak imbang ya, seringkali tidak imbang, bahwa kekristenan itu sesungguhnya seperti itu, dianiaya, menderita, menyangkal diri, memikul salib, dan sebagainya. Nah, kalau orang yang beragama reaksinya terhina, ngacung-ngacungkan golok, menghunus golok, ini orang beragama atau orang gila yang ngamuk? Kan pertanyaannya gitu. Maksudnya Dave Berry ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema kita. Tadi kita sudah secara umum ya, orang beragama mestinya reaksinya tidak seperti itu, tidak garang dan sebagainya. Doa adalah salah satu indikator kerohanian kita. Ya. Doa itu menjadi salah satu indikator kerohanian kita karena memang sesungguhnya pelayanan berkat-berkat dan yang lainnya saudara itu tidak menggambarkan kerohanian yang baik. 10 orang kusta yang disembuhkan, 1 orang yang datang kepada Tuhan. Jadi mujizat pun itu bukan melambangkan, oh kamu mengalami mujizat berarti kamu kerohaniannya luar biasa. Enggak juga. Ya. Orang-orang 5.000 orang yang makan roti sisa 12 keranjang itu mereka mengalami mujizat bersama-sama Yesus ya. Tapi apakah kerohanian mereka baik? Enggak, Yesus saja mengecam. Kamu mengikuti aku karena roti kan? Ya. Karena kamu melihat mujizat kan, senang melihat mujizat. Itu pun masih dipertanyakan Tuhan kerohanian. Jadi makanya tidak usah terlalu heboh ketika orang mengalami mujizat lalu bersaksi seolah-olah orang itu pasti orang yang berkenan. Enggak, saudara, enggak seperti itu. Tetapi doa ini malah sesungguhnya ukuran yang sejati. Karena doa itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa masuklah kamarmu, tutuplah pintu. Ini aktivitas yang tidak terlihat oleh orang lain. Itulah kerohanian. Kalau masih dilihat orang lain ya, itu masih pelayanan, itu tidak mencerminkan kerohanian. Walaupun itu baik ya, itu baik. Kemarin sudah saya katakan, orang melayani itu kadang-kadang godaannya untuk motivasi yang tidak benar masih banyak, ya egonya, kadang-kadang dirinya pengen menjadi pusat, jadi perhatian dan sebagainya. Kadang-kadang godaannya seperti itu. Tetapi kalau doa, apalagi yang doa personal, saudara berdoa sendiri di rumah, tidak ada yang lihat. Itu pelayanan yang saudara sungguh-sungguh, saudara mendoakan gereja, mendoakan pendeta, mendoakan teman-teman seiman, orang-orang yang belum percaya, tidak ada yang melihat, itu saudara melakukan pelayanan sungguhan yang tidak terlihat, dan itulah yang menjadi menurut saya ukuran terbesarnya. Karena doa juga tidak hanya itu saudara, doa itu artinya saudara, saya dan saudara bersama Tuhan berdua, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu pentingnya doa ya, pentingnya doa. Nah, sekarang kita akan belajar saudara-saudara, doa yang disemangati, dijiwai oleh salib itu seperti apa. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri ya, karena yang tersalib Yesus ya. Nah, dan bersyukur kita bisa membaca doanya yang dinaikkan kepada Bapa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah penghinaan ya, yang luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya. Ini yang didoakan Yesus. Siapakah mereka yang dimaksud Yesus? Itu bukan murid-murid Yesus yang meninggalkan ya, bukan. Tetapi orang-orang yang sedang menghina dia, orang-orang yang sedang menyiksa dia, yang tertawa-tawa di bawah, merebutkan jubahnya, mengolok-olok, kalau engkau anak Allah turunlah dari kayu salib dan sebagainya. Dan orang-orang menertawakan dia dan mencaci maki. Ya, orang-orang ini didoakan, Bapa ampunilah mereka. Nah, jadi saudara, doa yang dijiwai oleh salib itu adalah doa yang dinaikkan di dalam kasih. Nah, sesungguhnya saudara-saudaraku, Yesus tidak salah kalau berdoanya,
Bapa lenyapkanlah mereka, hancurkanlah mereka. Ketika Yesus berdoa seperti itu karena mereka menolak aku, menolak engkau. Ya. Apakah salah? Tidak salah, itu adil. Penghakiman dunia itu saudara, orang bersalah harus dihukum. Itu makanya kalau Yesus sebagai hakim dan dia melakukan menghukum mereka, Bapa menghukum mereka, adil, sebetulnya tidak salah. Tidak salah, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa karena ya ini, saudara, kekristenan itu melampaui akal, berkali-kali melampaui akal. Makanya kalau kekristenan itu disuruh logik, rasional, benar-benar tidak bisa, saudara. Karena ini melampaui akal kita. Ya, sudah Allah jadi manusia, disalib, di tengah-tengah penyalipan itu dia masih berdoa, Bapa ampunilah mereka. Dia ada kekuatan, kuasa untuk melenyapkan, menghancurkan orang-orang yang menghina. Ya, kemarin yang bilang ke saya siapa? Kalau aku jadi Yesus, orang-orang yang menyalibkan, yang tertawa-tertawa itu tak memusnahkan semua itu. Iya, makanya jenengan tidak jadi Tuhan, saya gitu. Karena Tuhan tidak akan seperti itu. Karena kesuciannya, kebaikannya, kesabarannya berbeda dengan saya dan saudara. Jadi saudaraku yang dikasih itu, apa pentingnya doa yang dijiwai kasih dan pengampunan ini, saudara-saudara? Kalau kita ditampar, tidak membalas, menurut saya ya. Atau saudara dihina orang, saudara diam, karena di muka umum ada orang-orang yang melihat, bagi saya itu biasa. Karena saudara jaim, jaga image supaya tidak terlihat jelek ya. Makanya saudara pura-puranya sabar, pura-puranya rendah hati, pura-puranya. Tetapi kalau doa ini kan tadi sudah saya singgung, ketika saudara menaikkan doa Bapa ampunilah mereka, ini doa yang sudah antara aku dan Tuhan, saudara dan Tuhan. Ini sudah tidak masalah dilihat orang, tetapi ini sudah kita berhadapan di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak peduli orang-orang. Kalau Yesus disalib tidak bisa masuk kamar, jelas ya. Kalau kita bisa masuk kamar, dan di dalam kamar itu kita berdoa, Tuhan ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, itulah yang benar-benar kasih yang murni menurut saya. Kalau ke saya ditampar di depan jemaat, saya diam itu masih belum murni. Mungkin saya akan jaim tadi ya, jaga image. Pendeta mosok ngamuk, ya harusnya meneng lah, ya oke lah meneng. Tapi nanti yang Tuhan, tolong Tuhan orang ditabrak dengan truk gandengan. Wah, itu jadi ketok asli nih bisa. Makanya ketika doa dijiwai kasih, kenapa itu pentingnya, urgensinya apa? Karena di situ letak ketulusan kita. Pada saat kita berdoa, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar, dan kita masih berdoa seperti Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika Yesus disalib ya, ketika di Taman Getsemani pun Yesus tidak apa ya, saudara, mencari kepuasan dirinya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu. Benar-benar ketundukan, ketaklukan, ketaatannya itu di dalam doa terlihat. Ya, terlihat sekali. Nah, saya masih ingat saudara ketika saya kecelakaan dulu, saudara masih ingat saya baru pindah ke Tulungagung. Kecelakaan naik sepeda motor, nabrak mobil nyebrang yang tiba-tiba itu saudara. Nah, waktu itu semacam ada beberapa jemaat yang berkunjung, ya, jemaatnya sudah tidak ada, makanya tidak ceritakan. Ya. Beberapa orang berkunjung ke saya cerita. Nah, orangnya kan datang ke rumah yang nyabrang tiba-tiba, terus ngajak hitung-hitungan, sudah Pak biayanya habis berapa, rumah sakitnya totalnya berapa, Bapak nanggung berapa, saya berapa. Terus ya karena menurut saya, karena saya posisi benar, saya melaju, jenengan tiba-tiba memotong, ya jenengan 60, saya 40, ya. 60-40%. Wah ya jangan toh Pak, 50-50. Akhirnya kalau tidak salah berapa, 50-50 atau berapa saya lupa itu. Terus jemaat yang mendengarkan saya itu berkata, harusnya Pak Tri tidak usah nuntut gitu.
harusnya dibebaskan, saya diampuni. Mengampuni itu artinya Pak Tri, membebaskan, melepaskan. Lah wong ini dijak hitung-hitungan ya ndak apa-apa tuh dia bertanggung jawab melu mikir saya. Wong zaman dulu kan belum ada BPJS juga ya. Kalau sekarang sudah ada BPJS, sudah ada ndak tahu BPJS termasuk kecelakaan ndak ya, atau santunan-santunan lain seperti itu ndak apa-apa ya. Nah, lalu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gampang sekali kita berkata harusnya membebaskan, mengampuni. Dan ketika orang itu bermasalah dengan saya, konflik dengan saya, dia pindah gereja. Wiki ngajari mengampuni, wong sing kasus sekarang dengan teman gereja, dengan pendetanya saya tidak bisa mengampuni. Kadang-kadang kita dimaki-maki orang, karena di depan orang kita bisa diam saja, sudah. Wah, dimaki-maki, kita bisa diam. Nah, bareng kita buka pintu mobil, ketatap, jeduk, kewane metu kabeh, kiri, sing bajing, sing keluar semua, saudara. Padahal ketika dihina orang diam, tapi pada saat sendirian, ketatap kepalanya, debuk, langsung keluar semua kebun binatang. Nah, itulah urgensinya, saudara-saudara, mengapa kadang-kadang kita kalau ngomong diskusi di KPW itu masih kita norma-norma. Oh, normanya begini, normanya begitu. Tapi nanti ketika saudara benar-benar diuji, ketika saudara menghadapi yang serius, saudara sendiri mengalami, bisa enggak melakukan itu? Gitu ya. Kalau teori gampang. Ya, teori gampang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Thomas Dreyer ini seorang pengusaha, saudara-saudara, dia berkata gini, ini adalah cermin raksasa, mencerminkan kembali siapa diri. Jengkel, aku marah, benci. Karena orang akan meresponi, sesungguhnya saudara-saudaraku dalam teori motivasi pengembangan pribadi, buku-buku pengembangan pribadi saya diajari, kalau saudara bersalaman lagi dengan orang yang jengkel, caranya bagaimana? Karena orang yang jengkel itu ketika saudara salaman, dia akan membaca ekspresi saya dan saudara. Nah, supaya kesannya supaya positif, kadang-kadang kan sama bos kita, rekanan kita jengkel. Dan kalau itu terbaca, celaka, kerjasama putus. Bagaimana caranya kita mengatasi perasaan yang sebetulnya dongkol, jengkel, tapi kita harus berjabat tangan dulu ya sebelum COVID, atau bertemu dia. Katakan dalam hati saudara, bahwa aku mengasihi saudara, aku mengasihi siapa namanya, aku mengasihi Eldo. Walaupun aku lagi jengkel nih sama Eldo. Ketika aku mengasihi Eldo lalu berjabat tangan, Eldo akan merasakan aku mengasihi dia. Itu saya praktekkan benar, saudara. Ya. Orang akan merasakan aura saudara sedang jengkel, marah, kecewa, tidak bisa disembunyikan itu. Orang akan merasakan, tidak bisa menjelaskan tapi merasakan. Ya. Nah, oleh karena itu pantulan ketika seorang jengkel pada orang. Nah, ini biasanya banyak tidak diketahui jemaat ya, ketika dia jengkel pada gereja, pada pendeta, itu seringkali terbawa, walaupun saudara tersenyum orang tetap merasakan. Nah, makanya ketika belajar berdoa secara tulus, kita mengasihi, itu sebenarnya kita sedang juga selain memperbaiki hati kita yang sedang mungkin terjerat kepahitan, kemarahan, sakit hati. Itu kita sedang mengatasi pertama dalam doa, kemudian di dalam ilmu pengembangan kepribadian tadi ditambah ketika kita bertemu, kita dapat mengekspresikan dengan mengatakan aku mengasihi engkau. Ya. Robert Schuller, pengkhotbah TV, ya, pendeta dan pengkhotbah TV, motivator Kristen, dia berkata, pengampunan adalah ketika kita berurusan dengan kebaikan Tuhan, berhadapan muka,
dengan Tuhan maksudnya. Dari hati ke hati. Itu pengampunan. Pengampunan yang sesungguh itu menurut Robert Schuller sudah terjadi ketika kita mulai mendoakan. Ya, mulai mendoakan, disitulah sebetulnya saudara sudah mulai proses pengampunan. Mengampuni, mengasihi, karena memang tuntutan Tuhan ya, kasihlah musuhmu, itu tuntutan Tuhan. Kasihilah musuhmu. Ya, kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kananmu. Ya. Itu kita diajar oleh Tuhan Yesus tentang pengampunan. Nah, dimulai dari mana? Dari doa itu tadi. Ya, doa yang pertama tadi dijiwai oleh kasih. Lalu yang kedua, saudara-saudara, doa yang seperti apa? Yang spiritnya adalah spirit salib, dijiwai salib. Yang kedua adalah doa yang dengan keinginan diri sendiri bertentangan. Ya. Doa yang dinaikkan, ya, seturut dengan kehendak Tuhan walaupun bertentangan dengan diri kita sendiri. Ya, walaupun bertentangan dengan diri kita sendiri. Kita walaupun makanya kayak tadi ya, seorang penafsir berkata, harusnya Tuhan Yesus menaikkan doa, Tuhan lenyapkan mereka, habisi mereka Tuhan. Orang-orang yang telah menghina, melecehkan putramu, putra Allah, ini putra Allah saudara. Malaikat di surga aja tidak ada yang berani menghina. Ini manusia-manusia brengsek ini kok menghina, musnahkan semua, harusnya gitu. Tapi Yesus tidak. Di Taman Getsemani sama saja, jangan kehendakku. Kita itu seringkali memaksa Tuhan menuruti kehendak kita, itu yang menjadi masalah. Ya. Waktu saya terkena COVID, saya berdoanya menyerah, saudara. Kan saudara tahu. Kemarin ada jemaat yang tanya saya, Pak Tri, enggak pernah doa meminta? Enggak. Saya kan saudara sampaikan ya, ketika saya terkena COVID dikatakan parah, saya itu hanya melakukan penyembahan. Tuhan mau menyembuhkan ya sembuhkan, kalau Tuhan memang berkehendak mati ya mati pastilah. Ya mending saya menyembah dia, menyembah ya. Melakukan penyembahan saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa yang dinaikkan Tuhan Yesus di kayu salib tadi adalah doa yang sangat bertentangan dengan manusia pada umumnya. Karena Yesus juga dia konsisten. Ini orang Kristen itu konsisten, lebih berkomitmen menerapkan firman Tuhan daripada menerapkan keinginan kemarahan diri sendiri. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh loh saudara, musuh itu bukan teman gereja. Teman gereja menyinggung itu bukan musuh. Jauh, musuh itu dengan sengaja melawan saudara. Itu musuh. Dengan sengaja memang menentang saudara, itu musuh. Itu saja suruh mendoakan ya. Di sini katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini sudah masuk yang ketiga, orang yang memusuhi tapi menganiaya. Berdoalah. Dan itu harus konsisten kita lakukan loh saudara. Ya, konsisten kita lakukan. Sering kita mendengar orang berkata, ya hidup itu mengalir saja. Memang kata mengalir, konotasinya saudara, orang yang berkata hidup itu mengalir, konotasinya dari hidup mengalir itu mesti dia nyari yang nyaman. Ya hidup itu tidak usah nentang arus, maksudnya sebagai manusia, ya itu wajar kalau begini begitu, itu sudah wajar. Itu mengikuti arus, enak. Sayangnya hidupnya orang Kristen itu bukan untuk mengikuti arus. Saudara, Yesus itu tidak pernah mengikuti arus, menentang arus. Makanya Yesus itu dibenci, hendak dibunuh berkali-kali, saudara. Mengapa orang-orang Kristen begitu dibenci dalam sejarah gereja? Orang Kristen dibakar, disiksa, karena dia menentang arus.
iktus ya, simbol ikan itu ya. Ikan di situ bukan ikan yang menuruti arus ya, tapi ikan yang melawan arus. Simbolnya orang-orang Kristen pada zaman dulu. Ya, banyak yang menggunakan simbol-simbol Kristen yang ikan, iktus itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, James Montgomery berkata, dalam kerangka pikiran ini, kasih Allah bukan satu perasaan berkenaan yang ingin melakukan hal yang menyenangkan hatinya. Allah sendiri bukan pribadi yang berusaha menyenangkan hatinya, saudara. Kalau dia Allah yang seperti itu, hanya menyenangkan hatinya, wah enggak peduli ngapain jadi manusia, saudara. Ngapain menderita di kayu salib, mengapain seperti itu? Untuk siapa? Manusia yang jahat kayak gitu. Ngapain? Yesus saudara dalam doanya saudara lihat ya. Tuhan, kalau Bapa, kalau engkau mau, lepaskanlah, lalu biarlah cawan ini berlalu. Sebetulnya hatinya itu enggak ingin. Tapi dia berusaha, makanya ketika Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, karena Yesus juga melakukan itu. Itu kekristenan. Kita pengennya begitu, tapi Allah enggak, geleng-geleng, bukan begitu. Bukan begitu. Saya pengen gini loh tuh, enggak, bukan begitu. Bukan begitu responmu. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi itu adalah kasih intens, menuntut dan kudus yang bersedia membayar harga terbesar untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihi. Nah, orang-orang yang meneladani Yesus Kristus, kalau ku mau sepertimu Yesus, ya kita harus melakukan seperti itu, saudara. Saudara mungkin pernah mendengar cerita ini ya, ada seorang suci, wah orang suci ini istilah saja, hanya untuk ilustrasi, orang yang dekat dengan Tuhan ya. Suatu kali mau musim hujan pertama diberitahu ini daerahnya daerah gersang, biasanya penduduknya mendapat air dari tada hujan, anggap saja seperti itu, ceritanya versinya macam-macam. Lalu Tuhan memberitahu, kamu jangan minum air hujan besok itu ya, ini besok hujan pertama lebat sekali, jangan minum air itu, karena yang minum air itu akan gila. Wah, dia langsung memberitahu teman-teman penduduk, jangan minum air, besok ya, walaupun kita kekeringan, tunggu dulu, jangan yang besok itu, tapi orang tidak percaya, saya butuh air, gitu, sudah kehabisan air, langsung air hujan disimpan semua, penduduk minum itu, dan terjadilah seluruh penduduk desa terpencil itu gila semua. Hanya orang saleh ini yang satu-satunya yang tidak gila. Seminggu dia senang, wah puji Tuhan aku sendiri yang waras. 2 minggu masih bersyukur, wah Tuhan luar biasa, aku dilindungi sehingga aku waras. Mulai 4 minggu stres, saudara. Kok semua edan renek sing jak ngomong, saudara. Akhirnya dia sendiri mulai tertekan dan dia mencari sisa banyu hujan yang pertama itu yang ditampung penduduk, diminum sisa, nanti edan sisa. Wis komplit jadi rasa stres malah. Nah itu ya, pepatah Jawa menangi zaman edan, ya ora edan malah stres sisan. Dia stres dhewean. Kadang-kadang kita mengalir itu enak. Ya namanya manusia loh Pak Tri. Orang disakiti ya mesti gini, orang jengkel ya pasti gini lah manusia. Tapi kalau saudara berhadapan dalam doa tadi, no, enggak gitu. Enggak bisa seperti itu. Kamu dipilih, diampuni dengan kasih yang besar, anugerah yang besar, bukan untuk melakukan seperti itu. Tuhan Yesus sendiri bahkan saat mengajarkan doa, kalau kamu mengampuni dosa sesamamu, kamu akan diampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni dosa sesamamu, kamu pun tidak akan diampuni. Ya. Nah itu makanya saudara, itu doa yang benar-benar spiritnya salib. 2 hal ini ya, jadi doa yang dinaikkan di dalam kasih yang murni, karena itu betul-betul kita hanya dengan Tuhan. Bukan karena jaim. Lalu yang kedua saudara-saudara, doa yang dinaikkan seturut firman Tuhan walaupun itu bertentangan dengan keinginan hati kita. Nah, seringnya seperti itu. Karena apa yang dikehendaki Tuhan itu biasanya tidak kita kehendaki.
Tapi kita dalam doa, pertama latihannya dalam doa, tidak usah melakukan dulu, yang penting dalam doa. Dapatkah saudara memberkati orang yang menyakiti saudara dengan tulus mendoakan orang yang melukai saudara? Mengharapkan benar-benar yang terbaik. Saya mempraktekkan ini saudara. Ya, mempraktekkan ini yang pernah saya ceritakan. Jadi ketika saya dimaki-maki itu, saya cuma diam, istri saya waktu itu protes, kamu kok diam saja mas? Ya siapa tahu aku benar-benar salah. Saya itu seperti Daud waktu dimaki-maki Simei, ya, kalau dimaki-maki orang. Ya, siapa tahu memang itu layak saya terima ya tidak masalah. Tetapi kalau benar ya Tuhan yang melakukan pembelaan. Tapi benar dan salah itu bukan saya yang menentukan masalahnya. Tuhan, saya merasanya benar. Ya tapi kan itu kebenaran yang subjektif. Benar menurut saya, tapi kan kita tidak gitu, benar menurut Tuhan. Makanya saya cuma berdoa dan mengharapkan Tuhan ampunilah, dan saya membayangkan orang itu diberkati Tuhan, diampuni Tuhan gitu loh. Sampai benar-benar mengharapkan sesuatu yang terbaik di dalam diri orang. Nah itu saja saudara renungan, biarlah kita terus semakin berpusat pada salib Kristus, bahkan ketika kita sedang di dalam doa-doa kita ya. Berat, itulah kekristenan ya. Jangan mencari kekristenan yang lunak, karena jangan-jangan itu bukan kekristenan. Saudara sedang mendengarkan kekristenan yang liberal ya, kekristenan yang tanpa Kristus. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi Yesus akan berkata, aku tidak kenal siapakah kamu. Loh, nah, makanya kalau belajar, jangan belajar yang mudah, kita belajar yang susah-susah.